Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Destri Kurnianti SE, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Saya Rahma Nabila dengan NIM 170562404 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan ujian tengah semester yang berjudul Simulasi Bisnis Plan Ekspor PECI 3 Udong UMKM Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Tujuannya untuk menganalisis peluang ekspor produk UMKM Indonesia ke pasar internasional, khususnya produk fashion muslim berupa peci 3 udang ke negara Brunei. Boleh di next? Oke, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat besar. Salah satunya potensi ekonomi kreatif Indonesia adalah produk fashion muslim berbasis budaya lokal. Saat ini, tren modest fashion muslim berkembang pesat baik di Indonesia maupun di pasar internasional, terutama di negara mayoritas penduduk muslim. Dalam simulasi ini, saya memilih produk peci legendaris Tiga Udang sebagai objek bisnis plan ekspor. Produk ini merupakan peci premium khas Jawa Timur yang diproduksi oleh M. Ishak yang dikenal memiliki bahan bluedroo falcon, berkualitas tinggi, jahitan tradisional yang kuat dan rapat, desainnya elegan, serta daya tahan yang sangat awet untuk dipakai dalam jangka panjang. Biasanya memiliki ukuran dari 1 sampai 10 dengan tinggi 7 sampai 12 cm. Digunakannya untuk berbagai kegiatan ibadat, formal ataupun non-formal, acara adat, dan kegiatan sehari-hari. Nah, bahan baku utama pembuatannya itu adalah bluedroo falcon untuk bagian luarnya. Lalu, karton keras untuk struktur polanya dan furing untuk bagian dalamnya untuk menyerap keringat. Lalu ada pita satin berwarna merah, biru, dan putih seperti bendera Belanda. Lalu ada jaring mesh untuk sirkulasi udara dan logo untuk identitasnya. Proses pembuatannya terdapat beberapa tahap, yaitu pemilihan bahan, pembuatan pola, memotong kain, menempelkan, lalu dijahit, serta pengemasan. Secara umum, kualitasnya bagus dan terbukti nyaman saat dipakai, awet, tidak pudar, dan kokoh meskipun belum mencetak rekor ataupun mendapat sertifikat resmi. Karena produk ini merupakan produk UMKM yang terkenal di daerah Jawa Timur saja, belum melakukan ekspor ataupun ekspansi ke Jakarta ataupun ibu kota. Tapi produk ini itu sudah terdaftar kode merek IDM-nya yaitu 00006347 dan HS kodenya 650500, yaitu dengan keterangan topi salat muslim siap pakai untuk ekspor ke Brunei. Nah, tiga udang ini memerlukan SKACOO, lalu halal label terindeks, nomor induk berusaha, dan opsional ASO 901 untuk melakukan ekspor ini. Nah, keunikan dan keunggulannya itu adalah dikaitkan menjadi produk peci pilihan Presiden Soekarno sehingga memberikan prestis dan looks berwibawa. Desainnya simpel, warna hitam pekat, anti air seperti sistem permukaan daun talas, lalu juga memiliki detail pita mirip bendera Belanda sehingga dikaitkan jiwa nasionalisme. Ujung sudutnya terdapat sirkulasi udara, kemasannya modern, terdapat handle bahan premium, lalu jahitannya rapat dan kuat, serta strukturnya yang lumayan kokoh. Lalu juga terdapat 3 unique selling proposition-nya, yaitu kualitas premium, awet, dan waterproof. Lalu yang kedua memiliki ciri khas detailnya. Lalu yang ketiga desainnya elegan dan fleksibel. Boleh di next? Hmm. Oke, Brunei dipilih sebagai tujuan ekspor karena mayoritas produknya beragama Islam. Daya beli masyarakatnya tinggi dengan GDP per kapita 33.153 US dollar berdasarkan data World Bank dengan kerjasama melalui ASEAN A3. Serta menurut ASEAN Stats, Brunei ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap barang impor. Lalu kondisi ekonominya Brunei di tahun 2024 sampai saat ini berkisaran 15,34 miliar, sedangkan PDB per kapitanya 33.153 USD. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Brunei memiliki daya beli yang kuat dan lumayan tinggi. Lalu untuk total jumlah penduduk negara Brunei kurang lebih 450.000 jiwa, sedangkan geografisnya sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Lalu juga pengeluaran konsumen Brunei mencapai 1,551,40 juta dolar, sehingga menunjukkan konsumsi masyarakat meningkat dan daya belinya stabil. Lalu potensi pasar ini sangat kuat karena mayoritas agamanya beragama Islam, daya beli tinggi dan ekonomi stabil, produk muslim premium sangat diminati, serta potensi peluang pasarnya besar.
Nah, kompetitor utamanya itu adalah Songkok lokal Brunei, terus juga ada Songkok impor dari Malaysia dan Timur Tengah. Sedangkan PC3 Udang ini memiliki keunggulan kompetitif premium, awet, nyaman, simple, waterproof, dan jahitannya rapat, serta warna hitam pekat. Nah, strategi pemasarnya itu ada segmentasinya, difokuskan di wilayah perkotaan, lalu bertahap ke daerah dengan menyasar konsumen pencinta fashion muslim premium. Desainnya simple dan nyaman, targetnya itu adalah pria muslim. Lalu untuk positioningnya adalah merupakan peci premium asal Indonesia yang simple namun elegan. Boleh di next? Oke, eh, ekspor peci tiga udang ini untuk ke Brunei harus mengikuti regulasi ekspor Indonesia menggunakan sistem INSW serta melengkapi dokumen seperti FEB, terus juga invoice, CCOO, dan SKA. Ekspor juga dapat memanfaatkan fasilitas dari ASEAN yaitu A3 agar mendapat kemudahan bea masuk. Sedangkan untuk regulasi impor di Brunei diawasi oleh RCED di mana melalui sistem BDNSW yaitu importir wajib melengkapi dokumen seperti invoice, packing list, airwell bill, dan HS kodenya. Selain itu, Brunei juga memiliki aturan ketat terkait halal, label produk, serta standar kualitas sehingga dokumen dan kemasan produk harus sesuai dengan agar prosesnya itu berjalan lancar. Nah, Incoterm yang sesuai itu adalah simulasi ekspor peci 3 udang free on board, di mana penjual bertanggung jawab hanya sampai ke pemuatan kapal sehingga minimalisir resiko. Nah, FOB ini dipilih karena efisiensi dan lebih cocok untuk UMKM yang baru saja mulai ekspansi. Nah, transportasi yang digunakan adalah moda laut karena lebih efisien, jumlah barang lebih banyak, dan harganya lebih ekonomis murah. Boleh di next? Oke, untuk strategi produknya, peci premium dengan desain simple namun elegan dan kemasan modern cocok untuk pria muslim. Lalu strategi place-nya didistribusikan ke distributor lokal, toko fashion muslim, penjualan online melalui media sosial dan marketplace, serta penjualan langsung ke produk acara, expo, pameran, ataupun lainnya. Nah, untuk strategi promotionnya itu secara digital, melalui media sosial, kerjasama dengan influencer, terus juga pendekatan B2B dan lainnya. Boleh di next? Nah, untuk strategi pricing itu menggunakan cost plus pricing, di mana ditentukan dari total biaya produksi ditambah margin keuntungan. Harga jual di Indonesia itu kan sekitar 150.000. Maka untuk diekspor itu harus menutupi anggaran lainnya. Maka total HPP ekspornya itu adalah 325.000. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu adalah untuk harga jualnya. Karena harga penjualan di Indonesia sekitar 150.000, maka harga jualnya di Brunei sekitaran 30 sampai 35 dolar Brunei. Karena dari harga segitu dapat estimasi marginnya sebesar 110.000 sampai 180.000 per pieces dengan persentase 36 sampai 60%. Boleh di next? Oke, lanjut sekarang ada proyeksi keuangan singkat, di mana estimasi biaya produksi ini dibuat secara rasional untuk mengetahui seluruh yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor ke Brunei. Jadi, komponen pertama itu ada Blue Falcon Premium dengan estimasi biaya per piecesnya itu 45.000. Lalu ada karton dan kerangka dengan estimasinya 15.000. Lalu ada furing dan jaring, estimasinya adalah 10.000. Ada juga pita satin dan logo, yaitu dengan estimasi 5.000. Terus juga ada biaya serta teknik jahit dan finishing berkisaran 50.000. Lalu ada overhead produksi, di mana itu ada listrik, alat produksi, dan operasional lainnya, yaitu sekisaran harga 25.000. Jika ditotal keseluruhannya, maka total biaya produksinya itu adalah 150.000. Boleh di next? Boleh di next? Oke, lanjut. Karena sudah diketahui harga estimasi biayanya, jadi untuk kegiatan ekspor ke Brunei, kita bisa menjualnya sekitar 30 sampai 35 Brunei dollar, yaitu marginnya sebesar 110 sampai 180 per pieces dengan persentase 36% sampai 60%. Nah, estimasi itu tuh
dibuat untuk mengetahui keseluruhannya dalam kegiatan ekspor impor ini harganya berapa. Boleh di next? Oke, untuk pada tahap awal, jumlahnya itu dilakukan dalam jumlah terbatas untuk mengurangi resiko pasar. Berdasarkan hasil estimasinya itu selama tahun pertamanya targetnya adalah 700 PCS dengan estimasi pendapatan 315.500.000 rupiah. Pada bulan 1 sampai ke 3 adalah 100 PCS, lalu untuk bulan 4 sampai ke 6 target penjualan ada 150 PCS, lalu bulan 7 sampai 9 target penjualannya 200 PCS, lalu bulan 10 sampai 12 targetnya adalah 250 PCS. Maka jumlah keseluruhannya adalah 700. Boleh di next? Oke, di sini juga ada BEP-nya. Jadi gunanya BEP ini untuk mengetahui minimal jumlah penjualan yang harus dicapai agar bisa menutupi modal dengan menggunakan rumus BEP, yaitu biaya tepat dibagi harga per unit, lalu dikurang biaya variabel per unitnya. Maka berdasarkan hasil BEP ini berada pada 120 PCS untuk menutupi biaya lainnya. Lalu estimasi waktunya tercapai pada di bulan keempat. Targetnya itu sudah menjual lebih dari 120 pieces. Boleh di next? Oke, ketika kita melakukan analisis ekspor, maka pasti akan terdapat beberapa resiko, yakni yang pertama adalah resiko pasar, yaitu memungkinkan produk belum dikenal luas di negara tujuan karena adanya dari luar, yaitu Indonesia. Lalu yang kedua ada resiko nilai tukar mata uang, di mana fluktuasi kurs rupiah terhadap Brunei dolar dapat sewaktu-waktu berubah. Lalu yang ketiga ada resiko regulasi, di mana administrasi adanya kemungkinan perubahan regulasi dan kebijakan setiap rumah tangga tahunnya. Lalu yang keempat, logistik keterlambatan pengiriman, kerusakan kehilangan dan kehambatan lainnya di luar kendali. Boleh di next? Oke, selanjutnya di setiap resiko pasti ada cara untuk menanggulanginya. Mitigasi ini dapat dilakukan dengan yang pertama mengatasi resiko pasar dapat meningkatkan promosi digital melalui medsos, bekerja sama dengan influencer, dan distribusi lokal. Lalu yang kedua mengatasi resiko nilai tukar mata yang menetapkan harga jual dan margin cadangan sehingga lebih stabil jika memakai Brunei dollar. Lalu yang ketiga mengatasi resiko regulasi dan administrasi memastikan semuanya lengkap mengikuti rule yang tertera, pengecekan regulasi melek informasi. Lalu yang keempat, mitigasi resiko logistik dengan memilih jasa pengiriman terpercaya serta menyediakan estimasi waktu yang jelas agar resiko dapat diminimalkan. Boleh di next? Oke, berdasarkan hasil analisis ekspor PC3 udang di ke Brunei Darussalam dinilai layak karena memiliki kualitas premium, desain elegan, dan sesuai dengan pasar muslim Brunei yang memiliki daya beli tinggi. Dari sisi finansial juga, produk memberikan keuntungan yang cukup baik dengan target penjualan 700 pieces dan BIP mencapai pada sekitar 120 pieces penjualan. Nah, meskipun ada resiko pasar, regulasi, logistik, resiko tersebut masih dapat diminimalkan sehingga masih bisa dapat dilakukan ekspor ini. Boleh di next? Oke, setelah kesimpulan ada implementasinya. Yang pertama itu ada di fase 1, pengurusan semua dokumentasi dan pendukung lainnya, di mana persiapan legalitas dan administrasi ekspor. Lalu untuk fase ke bulan 2 ada persiapan produksi dan kemasan premium, di mana yaitu memproduksi stok awal dan standarisasi, serta mengikuti ketentuan yang berlaku di negara tujuan. Lalu ada fase bulan ketiga, promosi digital dan branding internasional, di mana di sini membuat akun bisnis, media sosial, dan kerjasama dengan influencer. Lalu di fase bulan ketiga ada produk sampel dan networking bisnis, di mana melakukan pengiriman sampel ke distribusi secara lokal. Lalu ada fase bulan kelima, di mana distribusi dan penjualan tahap awal. Nah, di sini itu melakukan pengiriman pertama penjualan ekspor dalam jumlah terbatas untuk menguji respon dari pasar tersebut. Lalu yang terakhir ada fase bulan kelima, di mana melakukan evaluasi terhadap hasil penjualan awal, efektivitas promosi digital, respon konsumen, serta kendala logistik dan administrasi ekspor. Boleh di next? Oke, demikian presentasi yang saya dapat jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Destia Kurnianti atas bimbingan dan arahannya selama perkuliahan bisnis internasional. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.